listrik sudah mati semua, tolong ditaruh, mari kita berdoa berdua. Oh, Anda sempat ngomong begitu ya? Akhirnya saya takbir, kemudian co-pilot saya berdoa, setelah selesai berdoa, kemudian kita konsentrasi lagi. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi nih, Captain ya. Yang menarik adalah bagaimana 54 penumpang dan hanya 1 kru yang meninggal. Tapi apa yang terjadi pada pramugari Santi Anggreni? Ikuti terus Kick Andy. Sangat keras sekali awan yang menimpa pesawat saya. Akhirnya dua-duanya mesin mati. Kok bisa ya? Kita lanjutkan lagi. Waktu pesawat mendarat betul-betul tenang di atas air, apa yang pertama Anda lakukan? Yang pertama kami lakukan adalah teriak untuk evakuasi. Kemudian karena pintu dari kokpitnya sendiri itu dari bawahnya itu naik ke atas, kemudian pintu kokpitnya sendiri pada saat itu tidak bisa dibuka. Kami sempat buka jendela untuk evakuasi lewat jendela, tapi akhirnya kami putuskan untuk mendobrak pintu kokpit. Kemudian kami lakukan evakuasi dan pramugari dan pramugara sudah siap untuk evakuasi penumpangnya itu. Nah, menarik juga karena di antara penonton ada katanya penumpang yang juga hadir di sini ya, penumpang yang selamat. Boleh berdiri? Jadi ini, ya terima kasih. Orang-orang yang diberi kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Bagaimana kemudian memanfaatkan hidup itu sendiri ya. Nah, tapi kalau dari kesimpulan yang ada, ini apa sih penyebab dari kecelakaan ini? Karena cuaca yang sangat buruk sekali ya, Mas Andi ya, bahwa pada saat itu sangat keras sekali awan yang menimpa pesawat saya. Akhirnya dua-duanya mesin mati. Nah, ini kan ada rumor, bisa dikatakan begitu, isu bahwa Santi Anggreni ya, pramugari yang bertugas waktu itu melompat sebelum pesawat betul-betul mendarat darurat. Karena katanya pintu kabinnya udah terbuka dan melompat. Nah, seberapa jauh itu betul? Santi Anggreni ini dia duduk di paling belakang. Kemudian karena pada saat dia pertama kali pesawat menyentuh sungai dan dia berbenturan dengan batu, akhirnya tempat duduk yang berdua ke awak kabin itu terlempar. Itu karena berlubang di bawah. Betul. Ya? Benturan dengan batu. Kemudian kelempar keluar, dua-duanya kelempar. Yang satu kelempar agak jauh, yang almarhum Santi itu. Kemudian yang satu dia dekat dengan pesawat. Jadi akhirnya yang satu bisa tertolong, tetapi yang jauh dia kena arus tidak tertolong. Itu satu-satunya yang tidak tertolong. Ini kan peristiwa yang mengerikan pasti dalam hidup Anda dan juga para penumpang yang hadir di sini. Itu saya nggak tahu bagaimana. Kalau saya mungkin sudah nggak berani naik pesawat lagi ya. Tapi Anda bahkan sekarang ini bisa terbang lagi, membawa pesawat lagi. Nah, seberapa jauh peristiwa ini membuat Anda trauma? Jadi pada saat saya selesai dari Solo itu, kemudian besoknya saya pulang ke Jakarta. Saat itu saya berpikiran bahwa kok bisa ya? Pesawat mati, semua mati, kok bisa? Pada saat itu saya punya pikiran bahwa coba saya mau mencoba ke simulator. Saya ada rasa begitu. Karena saya tidak percaya. Kok bisa ini pesawat? Tapi pada saat itu saya urungkan karena saya sendiri waktu itu pengen. Bener nggak sih? Bisa nggak sih? Tapi waktu itu saya urungkan. Akhirnya... Kenapa diurungkan? Karena mungkin trauma lagi kali ya. Jadi baru besok, hari ini kejadian, besoknya mau saya coba. Tapi nyatanya tuh jiwa ini belum siap rupanya ya. Akhirnya saya tidak diterbangkan selama 6 bulan.
Kemudian saya... Oh, jadi Anda setelah kejadian itu tidak terbang selama 6 bulan? 6 bulan, ya. Selama 6 bulan itu ada terapi atau ada terapi psikolog, kemudian saya dibawa ke psikolog, bagaimana mengatasi trauma-trauma yang ada itu. Pada saat pertama saya ke psikolog mengatakan bahwa saya masih trauma, saya belum siap. Kemudian 3 bulan berikutnya, saya ke psikolog lagi dan dinyatakan untuk layak terbang kembali. Nah, tapi bagaimana reaksi istri ketika Anda masih ngotot terbang? Pasti istri ini kan khawatir ya. Nah, waktu itu reaksi istri ketika Anda nyatakan bahwa saya mau terbang lagi bagaimana? Istri mendukung bahwa... oh, istri jangan-jangan nggak cinta ya sama Anda? Saya agak curiga ini. Kalau di film-film kan istrinya bilang, janganlah Pak, jangan. Kalau istri bilang, oh silakan. Anda harus curiga loh ini. Jadi istri mendukung ya? Mendukung pada saya itu. Oke, kalau gitu kita tanya istri langsung aja deh. Supaya kecurigaan kita ini bisa terjawab. Coba Ibu Istiqomah, kenapa Anda izinkan suami untuk terbang lagi? Apakah betul karena Anda tidak cinta? Justru sebaliknya. Sebaliknya. Kami sangat mencintai suami saya, juga anak-anak kami. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak mengalami trauma. Saya mencoba terus untuk mengikhlaskan setiap langkah suami saya untuk melakukan tugasnya, tentunya dengan diiringi doa dari saya dan anak-anak. Anda pertama kali tahu bahwa pesawat yang disupiri oleh suami Anda jatuh itu kapan? Dari mana? Dari suami saya sendiri. Oh, langsung telepon? Iya, jadi begitu kondisi selesai evakuasi, dia baru menghubungi saya. Dalam kondisi semuanya sudah beres. Dan saat itu karena dia sendiri yang menghubungi saya sebetulnya tidak sampai sejauh itu bayangan saya. Saya pikir hanya kecelakaan keluar dari landasan bayangan saya saat itu. Karena dia hanya mengatakan, "Mah, saya mengalami kecelakaan dan semua penumpang selamat." Itu saja yang dia sampaikan. Kemudian lalu begitu saya dengar suami saya menghubungi saya ajak anak-anak saya untuk langsung sujud syukur, mengabarkan anak-anak bahwa alhamdulillah papa dalam kondisi selamat walaupun saat ini mengalami kecelakaan. Baik. Nah, kalau dilihat ini baru Anda tulis ini, pengalaman hidup Anda ditulis oleh Ahmad Bahar ya. Iya. Dan diterbitkan oleh Pena Multimedia. Semua kisah yang terjadi pada Kapten Abdul Razak itu ada di buku ini. Kenapa baru sekarang Anda menuliskan atau menyampaikan kisah Anda melalui buku? Jadi sebetulnya sudah banyak yang mau menulis pada saat itu, tetapi saya baru ketemu pada 6 bulan yang lalu penulis itu. Jadi ada 3-4 penulis pada saat itu menawarkan untuk menulis, tapi rupanya mereka tidak serius. Oh, tidak serius. Betul. Akhirnya kayak saya ketemu Pak Ahmad Bahar, kemudian saya serius, kemudian alhamdulillah jadilah buku itu. Penulisnya ada di sini nggak? Ada. Oh, ada. Coba ada. Penulisnya berdiri dulu dong. Iya. Baik. Terima kasih. Jadi pesan moral apa yang hendak Anda sampaikan melalui buku ini? Jadi dari sejak kecil saya itu sudah mandiri. Jadi umur waktu itu kelas 4 SD saya sudah bekerja. Kemudian untuk menghidupin saya sekolah sendiri. Kemudian masuk saya ke pendidikan guru agama pada saat itu. Tapi Anda pernah jadi loper koran juga ya? Betul, pada saat itu. Pakai waktu saya kelas 4 sampai kelas 3 SMP itu saya jadi loper koran. Memang pekerjaan orang tua apa? Jadi pada saat itu orang tua saya lagi PHK dan ibu saya pada saat itu punya perusahaan batik dan lagi bangkrut juga. Jadi akhirnya saya berinisiatif untuk bekerja dan
membiayai sekolah membiayain Anda sekolah sendiri. saya sendiri. Jadi ini perjuangan panjang dari Betul. seorang anak dari keluarga sederhana Betul. yang nyaris ya Anda ini tidak bisa sekolah lagi ya. Betul, betul. Dan akhirnya jadi seorang pilot dan pahlawan bagi 54 penumpangnya. Baik, terima kasih nih ya Kapten Abdul Razak. Anda sudah Sama-sama. membagi pengalaman Anda, mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton dan kita semua yang ada di sini. Dan